Halo guys, bertemu lagi bersama saya di channel Tempat Les Film. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur film dari The Kissing Booth 3. Di mana film ini lanjutan dari film sebelumnya. Film yang disutradarai oleh Vincent Marcello bergenre komedi romantis ini sangat menarik. Sebelum dilanjutkan ke filmnya, alangkah baiknya kalian cari tempat sepi karena film ini mengandung unsur dewasa guys. Takutnya pas adegan panas klien malah bersama keluarga, berabe guys. Tanpa banyak basa-basi, banyak bacot, banyak koli, banyak stres karena mikirin cinta yang tak kunjung datang. Kita langsung masuk ke filmnya guys. 1, 2, 3 intro. Pada awal film kita diperlihatkan 4 pasangan muda yang sedang mengisi masa libur kelulusan dengan berdenang senang. Mereka sangat menikmati liburan tersebut mulai dari berkemah, memberi makan hewan liar, sampai menyaksikan matahari terbenam. Kemudian ada sebuah telepon dan seketika muka cantik Elle berubah menjadi khawatir. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan menggunakan bus menuju Francisco, memakan sup kerang, bermain kano di laut sekaligus Elle berhasil menangkap bola baseball yang entah dari mana asalnya. Scene berikutnya menunjukkan Elle yang sedang mengantar makanan, berarti liburan mereka telah usai. Selanjutnya Elle dan Noah terlihat sangat bahagia karena nanti sewaktu kuliah mereka akan tinggal berdua di apartemen yang sudah dicari Noah. Mereka pun berciuman mesra layaknya sepasang kekasih yang lagi kasmaran. Lagi asyik-asyiknya berciuman Lee seketika melompat dari atas ketinggian ke kolam sehingga percikan air mengenai Elle dan Noah membuat mereka menghentikan ciuman mesra tersebut. Berikutnya kita berpindah di salah satu rumah makan. Tampak Noah, Lee, Elle dan juga Rachel sedang menikmati makan siang bersama orang tua Noah. Kedua orang tua Noah ingin memberitahu bahwa rumah pantai yang sering mereka kunjungi di setiap perayaan kemerdekaan akan segera dijual. Alasannya karena sudah tidak ada yang mengurusinya lagi. Mereka tidak menyetujui tentang hal itu, tetapi orang tua Noah sudah memiliki keinginan yang bulat. Seketika pihak dari Universitas Bakery menelpon Elle. Di sini lagi-lagi Elle menunda jawaban untuk memberi keputusan di universitas mana yang akan dia tuju. Keesokan harinya mereka menuju rumah pantai tersebut, bernostalgia tentang masa kecil mereka di sana. Seketika tanpa sengaja Charles mencopot ganggang pintu yang bentuknya seperti berlian. Lee meletakkan ganggang pintu tersebut di sela jari Charles beranggapan bahwa itu cincin nyata. Mereka pun berciuman. Dasar Lee tahu aja kesempatannya. Setelah bernostalgia, mereka pun keluar menemui orang tua Noah. Mereka meminta izin untuk menghabiskan liburan musim panas kali ini di rumah pantai tersebut, sebelum rumah itu dijual. Dengan muka melas akhirnya orang tua menyetujui hal tersebut. Mereka tampak bahagia sekali. Elle kembali mendapatkan panggilan dari bakery dan akhirnya Elle pun memutuskan untuk memasuki Harvard agar bisa tinggal bersama Noah. Lee mendengar hal itu ia langsung kecewa dan marah dengan Elle. Seketika saat membersihkan rumah Elle dan Lee menemukan rencanakan yang akan mereka lakukan sebelum memasuki dunia perkuliahan. Mereka pun memutuskan untuk mewujudkan impian mereka di musim panas ini. Musim panas pun tiba. Mereka memasuki rumah pantai tersebut dengan membawa banyak pakaian. Sambil membersihkan rumah itu Elle dan Noah mengambil kesempatan mantap-mantap, aduh bisa aja. Saat malam tiba mereka bersenang-senang, sambil merencanakan ingin membuat sebuah acara dan mengundang beberapa orang. Pesta pada malam itu berlangsung. Nah guys, pada adegan kali ini kita disuguhkan dengan cewek-cewek yang berpakaian seksi. Kalian lihat aja dah sendiri. Keesokan harinya, Elle dan Lee berniatan untuk mewujudkan impian mereka satu persatu. Terjun. Kontes makan pie. Membangun rumah pasir. Kena dia. Renang dengan hiu. Setelah selesai melakukan impian pada hari ini, Elle melanjutkan pekerjaannya dibantu oleh Lee. Mereka masih membahas impian berikutnya. Saat pergi ke salah satu meja pelanggan, Elle bertemu dengan Marco. Kita kembali ke film Kissing Booth Season 2 guys, di mana Marco ini suka kepada Elle tetapi Elle lebih memilih Noah.
Jadi di Silsen 3 ini mereka bertemu lagi, di mana Marco ditempatkan pekerjaan di pantai ini sebagai penjaga pantai. Pada malam harinya, Noah dan Elle berjalan menyisi pantai. Elle memberitahu Noah bahwa Marco ada di pantai ini. Terlihat Noah sangat cemburu dan pergi meninggalkan Elle. Di mana di Silsen 2 Elle ini dicium oleh Marco sehingga membuat Noah marah sampai sekarang. Karena lelaki sejati, Noah menghampiri Elle untuk meminta maaf atas kejadian tadi. Elle pun luluh dan memaafkan Noah. Mereka pun berbaikan tanpa perkelahian yang panjang. Kembali lagi bersama Lee yang terus-terusan ingin mewujudkan impiannya dan Elle meminta bantuan Noah untuk mewujudkan impian mereka yaitu balap mobil. Tetapi Noah menolaknya sehingga membuat Lee pergi dengan keadaan marah. Scene berpindah ke satu dermaga di mana Noah ingin bertemu dengan Scully di salah satu kapal persiar. Mereka pun mengobrol banyak di situ dan Scully ingin ikut Noah beserta rombongan untuk nginap di rumah pantai. Elle ditelepon oleh ayahnya diminta untuk menjaga adiknya karena ayah Elle masih ada kerjaan. Elle pun mengiyakan perintah ayahnya. Sesampainya di rumah Elle langsung mengajak adiknya untuk ikut ke rumah pantai karena Elle sudah ada janji bakalan nongkrong bersama Noah dan Scully. Tanpa disengaja Elle ketumpahan minuman, di mana cewek ini bernama Linda, dia adalah pacar ayahnya Elle. Elle tidak begitu menyukainya. Elle bergegas pergi meninggalkan rumah bersama adiknya. Setelah sampai di rumah pantai, Elle dan Scully bermain video game. Elle sangat mahir bermain game sehingga Chili kalah telak dibuatnya. Sekitar Lee pulang setelah 1 harian tidak kelihatan. Ternyata Lee pergi ke tempat mini golf untuk mewujudkan impian mereka selanjutnya. Keesokan harinya mereka bermain taman air. Noah juga mengikuti itu. Sampai akhirnya Noah melihat Marco. Ternyata Noah masih saja tidak menyukai Marco. Berlanjut ke mini golf muncul 3 orang berpakaian kostum kartun memasuki mini golf. Seketika muncul 1 orang lagi dari arah yang berbeda. Ternyata itu Marco. Noah melihat Marco dan Elle berpelukan tidak sanggup melihatnya. Akhirnya Noah memutuskan untuk mengikuti pertandingan tersebut. Elle sangat menikmati permainan itu, sembari melakukan rencana mereka yaitu membuat rusuh di pertandingan mini golf. Beda dengan Noah dan Marco terjadi persaingan sengit antara mereka setelah melakukan permainan yang sangat sengit akhirnya pertandingan itu dimenangkan oleh Marco. Marco melihat Noah yang kurang bergairah menghampiri Noah dan meminta berjabat tangan tetapi Noah menolak hal itu. Elle langsung menghampiri Noah dan berkata ini hanya permainan. Noah tampak kesal dan bertengkar bersama Elle. Elle pergi meninggalkan Noah dan mengucapkan terima kasih kepada Marco karena telah mengikuti permainan tersebut. Noah melihat hal itu semakin kesal. Setelah bertengkar dengan Elle, Noah dan Cole pergi bermain biliar. Cole mendapatkan kabar bahwa orang tuanya ingin cerai, sehingga ia gagal memasukkan bola ke-8. Pada malam hari Elle pulang ke rumah pantai. Melihat banyak lilin di rumah tersebut akhirnya Elle mengikuti asal lilin tersebut. Ternyata Noah ingin membuat kejutan kepada Elle sebagai ucapan maaf atas pertengkaran di mini golf. Noah mempersilahkan Elle duduk di kursi yang telah disiapkan akan tetapi Elle tidak bisa karena sudah ada janji bersama Lee untuk mewujudkan impian mereka selanjutnya. Noah sangat kecewa, tetapi Elle tetap pergi meninggalkannya. Scene pun berpindah di salah satu restoran, di mana di restoran ini Lee dan Elle akan mewujudkan keinginan mereka berikutnya. Setelah mendapat kode oke dari pelayan, Elle menekan tombol putar, musiknya dimulai. Elle dan Lee seketika menari mengikuti irama. Semua pengunjung juga ikut menari. Setelah Elle dan Lee mendapatkan tepukan tangan yang sangat meriah, mereka pun sangat bahagia karena impiannya terwujud. Seketika Lee melihat handphone dan langsung bergegas pergi meninggalkan restoran tersebut. Sesampainya di rumah pantai Elle melihat Noah yang sudah tidur. Keesokan harinya Elle pergi ke lapangan sepak bola tempat biasa adiknya bermain bola. Elle berniat ingin menjemput adiknya akan tetapi adiknya tidak berada di situ. Elle bergegas pulang. Ternyata adiknya sudah berada di rumah, dijemput oleh Linda.
Ele marah kepada Linda karena tidak memberitahunya kalau Linda akan menjemput Brad. Linda bermaksud baik ingin membantu Ele akan tetapi Ele masih bersikeras kalau ia bisa melakukan ini semua. Kemudian scene berpindah ke pantai. Tampak Noah dan Cole sedang mengobrol sambil memegang papan seluncur. Cole bertanya kenapa mereka bisa bertengkar. Cole berusaha memberikan masukan kepada Noah untuk memperbaiki semuanya, karena Cole benci perpisahan. Di tempat lain, tampak Ele juga bertemu dengan Marco membicarakan tentang pertengkaran antara dirinya dan Noah. Pada malam harinya, Noah mendatangi tempat kerja Ele yang sudah tutup. Noah menyetel musik dansa bertujuan agar Ele mau berdansa dengannya. Ele pun menyetujui itu. Setelah berdansa mereka pun berciuman. Tiba-tiba Marco datang di rumah makan tersebut. Melihat Ele dan Noah lagi berciuman Marco pun pergi meninggalkan mereka. Ele dan Noah berlanjut sampai ke rumah pantai. Mereka pun melakukan adegan mantap-mantap malam itu. Keesokan harinya, kembali lagi di rumah pantai. Mereka membuat acara di rumah pantai tersebut. Banyak yang datang ke sana. Termasuk Marco juga berkunjung di rumah pantai itu. Kemudian mereka melakukan pertandingan voli pantai. Noah dan Marco tim yang berlawanan. Poin penentuan siapa yang menang. Noah melakukan smash keras tanpa sengaja mengenai wajah Marco. Selesai pertandingan, Marco keberatan dengan kejadian barusan. Marco pun berjalan menghampiri Noah dan berkata brengsek. Sempat terjadi pertengkaran antara mereka berdua. Dengan kesal Marco menjatuhkan sebuah pukulan keras tepat di wajah Noah. Akan tetapi Noah tidak ingin meladenin hal itu. Noah malah pergi meninggalkan orang-orang yang ada di pantai. Ele pergi menyusul Noah tetapi Noah tidak mendengarkan Ele. Noah justru pergi meninggalkan Ele yang sedang menangis. Ele pergi memasuki rumah pantai. Marco ternyata sudah menunggu Ele. Marco pun berkata bahwa perasaannya masih sama ke Ele, tetapi Ele menolaknya. Marco pun pergi. Lee yang bersembunyi di balik kursi hanya diam mendengarkan mereka. Pada malam harinya, tampak mereka sedang berkumpul. Ayah Ele membawa monopoli dan ingin mengajak mereka bermain monopoli. Linda mendapatkan dadu tertinggi. Ia ingin memilih bidak anjing. Akan tetapi Ele menolaknya karena ia ingin memakainya. Akhirnya Ele pun memberikan bidak anjing tersebut kepada Linda. Ele pergi meninggalkan mereka, disusul oleh ayahnya. Ayah Ele tampak menasehati Ele. Akan tetapi ayahnya tidak bisa menahan rasa kecewanya kepada Ele. Ayah Ele pun pergi meninggalkan Ele sendiri. Keesokan harinya, Ele mendatangi Noah yang sedang duduk menyendiri di sebuah bukit. Ele menghampiri Noah, berniatan ingin meminta maaf. Noah pun berdiri, mengobrol bersama Ele. Ternyata semua tidak seperti yang diharapkan Ele. Noah malah memutuskan hubungan mereka, dengan alasan Ele terlalu sibuk dengan impiannya bersama Lee, sehingga waktu buat Noah semakin berkurang. Noah juga tidak ingin suatu hari ini Ele menyalahkan dirinya tentang kampus yang Ele pilih karena Noah. Ele menangis, kemudian pergi meninggalkan Noah dengan bercucuran air mata. Sesampainya di mobil, Ele teringat bahwa ia sudah ada janji dengan Lee untuk bermain game. Sesampainya di sana ternyata gamenya sudah tutup. Ele pun keluar menghampiri Lee yang sedang termenung sendiri. Lee memarahi Ele karena Ele telah ingkar janji. Ele berusaha menjelaskan semuanya. Akan tetapi Lee tetap ngotot sama pendiriannya bahwa Ele yang salah. Di sini Lee cukup egois hanya memikirkan perasaannya saja tanpa memikirkan perasaan Ele. Ele pun pergi meninggalkan Lee, dan memberitahu Lee bahwa semuanya sudah tidak berlaku. And new rule. Yeah, all of our rules. Keesokan harinya, Cole datang menghampiri Ele yang sedang mempersiapkan sarapan. Cole turut prihatin atas hubungan Ele dan Noah. Cole pun mengucapkan bahwa Ele adalah wanita yang cemerlang. Ibu Noah pun datang bertanya mengenai hubungannya dengan Noah. Ibu Noah berusaha memberi nasihat kepada Ele, agar Ele dengan matang memutuskan kampus mana yang akan dia pilih kelak. Dilihat karena hubungannya dengan Noah telah usai, Ibu Noah ingin Ele memilih kampus yang sesuai dengan minat dan kelebihan Ele.
Rahel datang menghampiri Lee pacaranya. Ia memberitahu bahwa Noah dan Elle telah putus. Rahel memberitahu Lee bahwa hubungan mereka juga akan berakhir karena hubungan jarak jauh bakalan ribet. Lee sempat menolaknya akan tetapi Rahel memberikan penjelasan. Akhirnya mereka pun berpelukan. Elle pulang ke rumah menemui ayahnya, meminta maaf atas kejadian malam itu. I don't want you to be disappointed in me. We'll make mistakes. Elle juga menemui Linda di rumahnya. Dia mengakui kesalahannya atas malam itu. Hubungan Elle dan Linda pun membaik. Akhirnya Elle bisa menerima Linda di keluarganya. I would love that. Tidak terasa musim panas pun berakhir. Elle mendatangi rumah pantai dan berharap Noah ada di sana. Tetapi Elle justru bertemu dengan Marco. Marco memberitahu bahwa ia akan pulang kampung dan meninggalkan La. Goodbye, Elle Evans. Elle pun menghampiri Lee. Lee bertanya tentang bakery. Jadi guys, sebenarnya Elle ini sudah diterima di 2 kampus tersebut. Tetapi Elle menunda jawabannya karena dia dilema antara memilih pacar di Harvard atau sahabat di bakery. Elle menghampiri rumah pantai. Ia mengingat semua kenangan mereka di sana. Dia masih tidak menyangka bahwa rumah itu sebentar lagi akan dijual. You so small they could step on what I need, what I need. Place. Forever. Pada scene berikutnya, Elle menghampiri Lee yang sudah siap ingin berangkat ke bakery. Mereka pun berpamitan dengan sedih karena ditinggal sahabat dari kecil. You so sure about it. The world could show nothing, the world could show nothing to me. Berpindah ke ruang rapat kerjaan. Di sana Ibu Noah hendak menandatangi surat penjualan rumah pantai. Akan tetapi Ibu Noah tidak jadi menandatangani surat tersebut. Alhasil rumah itu tidak jadi dijual. Pada scene selanjutnya kita berpindah di suatu adegan di mana Elle sedang melakukan wawancara. Ternyata Elle memilih Universitas South California. Elle memilih kampus yang berkaitan dengan video game. Elle emang sangat mahir bermain game sehingga ia memilih kuliah di sini. Setelah melakukan wawancara akhirnya Elle diterima. Selanjutnya mereka bertemu kembali setelah 6 tahun berlalu. Elle nampak berubah dengan penampilan barunya berambut pendek. Nampak Elle, Lee, dan Rahel sedang berjalan. Tiba-tiba datang Noah. Lee dan Rahel bakalan menikah dalam waktu dekat ini. Noah masih bingung memilih pekerjaan. Sedangkan Elle membuat perusahaan kecil tentang video game. Okay, well, Pada ending video kita diperlihatkan Elle dan Noah sedang menaiki sepeda motor. Film pun berakhir. Film yang sangat menarik untuk mengisi akhir pekan kalian. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Nonton alur film di tempat les aja.